Bagaimana Bapak Ibu? Semakin semangat untuk menyelesaikan laporan PTK-nya? Sekarang kita mari berlatih menyusun laporan PTK bab 3. Nah, untuk bab 3 ini sendiri adalah metode penelitian yang di dalamnya ada membahas lokasi dan waktu, subjek dan objek penelitian, desain penelitian, dan prosedur penelitian. Untuk lokasi dan waktu, maka Bapak Ibu di sini menjelaskan tentang gambaran secara lengkap mengenai kondisi kelas tempat dilakukan penelitian. Semakin lengkap data kelas seperti jumlah siswa, sarana prasarana, guru, media, dan sebagainya, maka semakin baik setting penelitian. Terlebih lagi jika peneliti mampu merekam data kuantitatif yang dapat dimaknai secara kualitatif. Tentu data ini sangat bermanfaat bagi tergambarnya kondisi nyata dari kelas yang akan diteliti. Nah, secara umum dapat dituangkan dari pertanyaan berikut. Di mana lokasi berlangsungnya penelitian? Kemudian penelitian tersebut dikenakannya pada objek mata pelajaran apa? Kapan waktu penelitian? Dan jelaskan rencana pelaksanaan penelitian. Apakah 2 siklus, 3 siklus, dan sebagainya. Berikutnya, sebagai contoh, penelitian ini berlokasi di kelas berapa, SDN apa, kabupaten mana. Penelitian dilakukan pada mata pelajaran apa, materi apa, gitu. Kemudian juga berikutnya, untuk subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitian, jelaskan siapa subjek penelitian, siapa informannya, alasan memilih subjek dan informan penelitian, kemudian karakteristik subjek dan informan penelitian. Subjek penelitian itu sasaran penelitian atau yang dikenai penelitian, dalam hal ini adalah siswa. Informan adalah orang yang dapat memberi informasi terkait penelitian, misalkan teman sejawat, kepala sekolah, orang tua, atau staf yang lain. Kemudian sebutkan juga alasan kenapa Bapak Ibu sebagai peneliti memilih subjek atau informan tersebut. Dijelaskan juga karakteristik dari informan dan subjek penelitian tersebut. Nah, sebagai contoh mungkin kalimatnya seperti ini. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa di kelas berapa, di SMP apa, kecamatan apa, kabupaten mana. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah siapa, bisa teman sejawat, kepala sekolah, orang tua, dan sebagainya. Kemudian alasan peneliti melakukan penelitian di sekolah ini karena misalnya siswa tersebut merupakan siswa yang belajar di kelas peneliti dan lain sebagainya. Kemudian sebutkan juga karakteristik informal dari subjek penelitiannya tersebut. Berikutnya objek penelitian. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai peneliti harus menjelaskan objek penelitian. Dalam hal ini apa yang akan diteliti, kemudian jelaskan alasannya. Contoh, sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah titik-titik, misal kemampuan siswa, prestasi siswa, aktivitas siswa, dan lain sebagainya. Kemudian jelaskan juga pemilihan objek penelitian ini berdasarkan karena daftar nilai atau kemampuan siswa atau prestasi siswa atau aktivitas siswa dan lain sebagainya. Nah, berikutnya desain penelitian. Untuk desain atau rancangan penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang khusus dilakukan karena kepedulian bersama terhadap suatu kondisi yang perlu diperbaharui. Maksudnya PTK itu merupakan penelitian yang partisipatoris atau kolaboratif. Nah, antara peneliti dengan kolaboran itu mereka menyusun rencana tindakan secara bersama-sama, melakukan tindakan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu mereka juga nanti akan melakukan refleksi. Ada beberapa model PTK yang sampai saat ini sering digunakan di dalam dunia pendidikan, diantaranya ada model Kutzlewin, ada model Kemis, ada model Zahn Elliott, ada juga model DEP. Namun secara umum pendapat-pendapat tersebut atau model-model tersebut itu pada dasarnya terdiri dari 4 tahapan, yaitu ada tahapan perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengamatan, dan juga ada refleksi yang semuanya dilakukan secara berkesinambungan. Nah, kemudian berikutnya
yang terakhir adalah desain penelitian. Di sini dijelaskan apa itu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kemudian juga berapa jumlah siklus yang akan direncanakan, kapan rencana pelaksanaan siklusnya, dan sebutkan kapan rencana kegiatan setiap siklus.